pagi semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Novita Selamentoe dengan NIM 19050 mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A angkatan 2019 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview, namun pembahasannya berbeda, yaitu pada kali ini saya akan membahas tentang analisis struktural dan semiotik. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan saya review kembali ada 3 pokok bahasan utama. Yang pertama ada analisis struktural, yang kedua ada analisis semiotik, dan yang ketiga ada latar belakang sejarah dan sosial budaya sastra. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama tentang analisis struktural. Sajak karya sastra merupakan sebuah struktur. Struktur di sini artinya adalah karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang terjadi hubungan timbal balik di antara unsur-unsur yang bersistem tersebut. Jadi, kesatuan unsur-unsur dalam sastra merupakan unsur-unsur yang tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi hubungan timbal balik yang saling berkaitan. Nah, di dalam pengertian struktur ini, Piaget via Hawkes melihat adanya rangkaian kesatuan yang terdiri dari 3 ide dasar. Yang pertama ada ide kesatuan, yaitu keseluruhan yang bulat, yang bagian-bagiannya tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur itu. Dan yang kedua ada ide transformasi, yaitu berisi gagasan transformasi dalam arti tidak bersifat statis atau tidak statis. Kemudian yang ketiga ada ide pengaturan diri sendiri, yang di dalam strukturnya itu mampu mengatur sendiri berdasarkan fungsinya. Nah, tadi di awal pembahasan mengenai analisis struktural dibahas tentang sajak, dan kemudian jika dikaitkan dengan sajak akan terjadi analisis struktural sajak. Nah, analisis struktural sajak ini adalah analisis sajak ke dalam unsur-unsurnya dan fungsinya dalam struktur sajak. Karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks. Jadi, untuk memahami karya sastra atau sajak tersebut, maka karya sastra atau sajak tersebut perlu untuk dianalisis. Menurut Hill 1966. Nah, tadi sudah dibahas tentang analisis struktural. Kemudian selanjutnya ada analisis semiotika. Perintis awal dari semiotika sendiri adalah Plato, yaitu sekitar tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi, yang memeriksa asal muasal bahasa. Kata semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, seme, seperti dalam semiotikos, yang berarti penafsir tanda. Sebagai suatu disiplin semiotika berarti ilmu analisis tanda atau studi tentang bagaimana penandaan itu berfungsi, menurut Cobley dan Jans 2002. Selanjutnya ada beberapa ahli lagi yang berpendapat tentang pengertian semiotika. Menurut Chris Yantono, semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda, yaitu tentang segala yang berhubungan dengan tanda, kemudian cara berfungsinya, kemudian hubungan suatu tanda itu dengan tanda lain, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada menurut Roland Barthes, yang berpendapat bahwa pada dasarnya semiotika mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal. Semiotika ini juga diturunkan dari karya Ferdinand de Saussure yang menyelidiki properti-properti bahasa dalam Course in General Linguistics, yakni bahwa semiotika dapat digunakan untuk menganalisis sejumlah besar sistem tanda. Maka jika makna sesuatu adalah ingin dikaji khususnya dalam media visual, maka semiotika ini bisa merupakan pendekatan yang terbaik. Nah, dalam pengertian tanda ini ada 2 prinsip. Yang pertama, penanda yaitu yang menandai, dan yang kedua ada petanda yaitu yang ditandai. Nah, berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda, ada 3 jenis tanda pokok. Yang pertama ada ikon. Ikon adalah tanda hubungan antara penanda dan petanda yang bersifat persamaan bentuk alamiah.
Kemudian yang kedua ada indeks. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara penanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga ada simbol, yaitu tanda yang tidak menunjukkan adanya hubungan alamiah antara penanda dan petanda. Nah, selanjutnya tiba di pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai latar belakang sejarah dan sosial budaya sastra. Nah, di dalamnya akan dibahas tentang analisis struktural, strukturalisme dinamik, dan karya sastra. Nah, yang pertama ada analisis struktur murni. Jadi, analisis struktur murni ini tidak menghubungkan unsur-unsur yang berada di dalam strukturnya dengan sesuatu yang berada di luar strukturnya. Karena makna setiap unsur karya sastra itu ditentukan oleh jalinannya dengan unsur yang ada di dalam struktur itu sendiri, bukan di luar struktur tersebut. Menurut Tiu sendiri, bagaimanapun keberatannya, analisis struktural ini harus menjadi prioritas pertama sebelum yang lain-lain. Kemudian ada strukturalisme dinamik. Strukturalisme dinamik adalah strukturalisme dalam rangka semiotik, yaitu dengan memperhatikan karya sastra sebagai sistem tanda. Kemudian karya sastra tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial budaya masyarakat di tempat karya sastra itu dituliskan. Maka untuk mendapatkan makna penuh karya sastra, latar belakang sosial budaya yang melatarinya yang tercermin dalam sistem tanda-tanda, sastra dalam karya sastra atau sajak yang dianalisis haruslah diberi pertimbangan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dan review mengenai analisis struktural dan semiotik dalam puisi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semangat pagi!